juga di komunitas di luar sekolah kita. Kemudian yang paling penting tentunya kita harus memiliki ilmu yang betul-betul bisa kita implementasikan. Jangan sampai kita sendiri yang membentuk komunitas dan kita sendiri yang tidak terlalu memahami apa sebenarnya tujuan dari terbentuknya komunitas yang akan kita buat nantinya. Ya, terima kasih. Yang terakhir Pak Iwan, silakan Pak Iwan. Apa yang Pak Iwan lakukan? Kita diminta mengadakan diskusi saat itu. Oh ya, terima kasih Bu. Mohon maaf sebelumnya ada gangguan teknis. Jadi yang menurut saya yang saya pahami tentang terkait dengan pertanyaan yang ada di slide ini, apa yang Bapak Ibu lakukan jika meminta mengadakan diskusi untuk praktik? Untuk langkah pertama yang dilakukan itu adalah melakukan sebuah perencanaan. Jangan pakai masker. Melakukan sebuah perencanaan dengan pimpinan sekolah, sama-sama menentukan suatu kegiatan yang akan kita lakukan secara bersama-sama di sekolah. Apakah itu topiknya terkait dengan pembelajaran yang akan kita laksanakan secara bersama-sama. Kemudian yang berikutnya, yang perlu kita tingkat ke depannya agar bisa melakukan sekolah komunitas adalah tadi ini kita kembali pada diskusi komunitas praktisi yang melibatkan beberapa elemen yang ada di sekolah. Tentunya kita juga dalam meningkatkan kompetensi pembelajaran di sekolah, tentu kita harus menghadirkan anggota komunitas yang lain yang memang memiliki kompeten dalam yang memiliki kompeten dalam menguasai di bidangnya. Akhirnya nanti teman-teman yang ada di sekolah bisa memahami apa yang kita laksanakan dan apa yang dilaksanakan untuk meningkatkan kegiatan tersebut. Kemudian dari kegiatan tersebut tentunya kita akan tindak lanjuti dari kegiatan tersebut sejauh mana pelaksanaan di sekolah dan output yang dihasilkan pada kita tersebut. Saya kira itu dari saya. Iya, tepuk tangan dulu. Tangan refleksi ini. Kak Indah, slide berikutnya. Nah, jadi kami diharapkan untuk meminta dengan cara jadi 2 kali. Ya, silakan. Kita perhatian 2 kali. Satu, 2, 3. Ya, kurang banyak, kurang dulu. Ya. Slide berikutnya menerokong aplikasi komunitas praktisi. Nah, dalam menerokong aplikasi komunitas praktisi ini kita menggunakan 35 menit. Tujuan sesi ini adalah cara guru penggerak dapat menjelaskan manfaat komunitas praktisi bagi sekolah. Cara guru penggerak dapat cara guru penggerak dapat menjelaskan peluang dan hambatan di sekolah dalam membuat komunitas praktisi. Nah, perlengkapan yang kita butuhkan itu sudah ada di hadapan Bapak Ibu. Berikutnya, nah, menganalisis atau menganalisa penerapan komunitas praktisi di sekolah Bapak ini menggunakan 20 menit. Persiapannya, nah, silakan dipikirkan dampak jika komunitas praktisi tersebut atau terbentuk di sekolah masing-masing. Tadi kita telah mengetahui dan akan mengalami sendiri manfaat dari komunitas praktisi. Jika komunitas praktisi terbentuk di lingkungan sekolah di mana pihak-pihaknya bukan hanya guru penggerak, tapi rekan guru dan kepala sekolah, pertanyaan apa perubahan yang dapat dirasakan di lingkungan sekolah? Ini nanti ditanyakan kepada sekolah. Ya. Apakah perubahan baik atau tidak? Maka ini kita tanyakan kepada peserta. Apakah Bapak Ibu ingin memiliki komite praktisi di sekolah masing-masing? Nah, silakan ini Pak dijawab. Ini kepala
sekolah, kepada sekolah ya, misalnya apa perubahan yang dapat dirasakan di lingkungan sekolah, nanti ketika kembali ditanyakan apakah ada perubahan yang ibu sudah lakukan dalam membentuk komunitas ya. Kemudian untuk perubahan baik atau tidak, maka saya akan tanyakan kepada Bapak Ibu. Dan yang kedua, apakah Bapak Ibu ini memiliki komunitas praktisi di sekolah masing-masing? Jadi ada dua pertanyaan, silakan dijawab secara panggilan. Ya, kondisi sekolahnya Bapak seperti ini. Nanti ketika kembali atau sudah melakukannya, ya kami sudah melakukan sebenarnya. Ya, perusahaan pada saat itu setelah kami melakukan diseminasi dan membentuk sebuah komunitas seperti ini, dan kami melihat ada perubahan baik atau tidak di sisi ini dan ini dan itu. Dan yang terakhir, ya kami ingin komitmen komunitas praktisi di sekolah saya ini konsisten. Ya, karena nanti ada pertanyaan bagaimana Bapak merintis, bagaimana Bapak membuka, bagaimana Bapak memeliharanya. Oke? Iya, silakan dijawab ya. Bisa dipaham? Iya. Saya mulai dari Pak. Iya, Pak. Ini mengenali saya. Iya. Yang soal nomor itu yang di bawah ya Bu ya? Iya. Jadi dia di sini. Ada dua. Iya. Jadi apa perubahan yang dapat dirasakan di lingkungan sekolah? Kalau saya sebenarnya kepala sekolah, saya wakili. Iya. Yang pertama, sekolah tersebut menjadi lebih baik tentunya terkait dengan pelaksanaan pembelajaran, kemudian perbaikan sikap perilaku murid yang mencirikan topik pelajaran Pancasila. Kemudian apakah perubahan baik atau tidak? Tentunya baik, karena selama ini kami akui pelaksanaan pembelajaran maupun praktek baik lainnya itu belum maksimal dulu, terutama kesopanan, norma-norma yang berkaitan dengan kesopanan guru, siswa terhadap guru, kemudian disiplin guru dalam melaksanakan tugas pembelajarannya di kelas. Selanjutnya, bagaimana guru dapat memanage siswa yang memiliki kelebihan tertentu, dalam hal ini seperti siswa-siswa nakal. Itu beda sekali dengan apa yang kita terima, apa yang kami terima pada saat ini. Karena memang harus diperlakukan sebaik-baik mungkin. Iya, seperti itu, Ibu. Terima kasih. Silakan, Ibu Nurjati. Jika komunitas praktisi terbentuk di lingkungan sekolah, di mana di sini bukan hanya kami sebagai guru penggerak, tetapi ada rekan guru dan kepala sekolah, maka perubahan baik atau tidak, yang pertama perubahan baik, tentu perubahannya sangat baik. Kami mengambil contoh kemarin ketika kami melakukan diseminasi, ya salah satu dampaknya adalah terkait materi keyakinan kelas. Guru-guru yang mengikuti diseminasi kemarin, pasca diseminasi, mereka masih mempertanyakan tentang kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang kita sepakati untuk jadi keyakinan sekolah. Ya, itu perubahan baiknya, walaupun ya, belum terbentuk secara hierarki komunitas praktisi. Kemudian, apakah saya ingin memiliki komunitas praktisi di sekolah masing-masing? Tentu kami ingin, sehingga dengan memiliki komunitas praktisi kami lebih bersemangat, karena memiliki komunitas bersemangat untuk berbagi informasi dan berbagi masalah untuk dipecahkan bersama. Saya kembalikan. Iya. Terima kasih banyak Ibu Tiana. Saya pindah ke Bu Rika, silakan. Ya, terima kasih. Jadi saya akan mencoba juga untuk menjawab pertanyaan yang pertama, apa perubahan yang dapat dirasakan di lingkungan sekolah. Jadi ini saya mewakili Bapak Kepala Sekolah. Ya. Yang pertama, ya jelas perubahan yang sangat dirasakan di sekolah itu sudah sangat baik sekali. Karena kenapa? Karena sejak kami melakukan beberapa kegiatan organisasi
maupun diseminasi filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan budaya positif di sekolah. Jadi itu langsung begitu selesai kegiatan, beberapa rekan guru itu langsung melaksanakan apa juga yang sudah kami lakukan. Ya, bahkan ada guru, ada pengalaman menarik. Ada satu guru yang itu selalu terlambat ke sekolah. Jadi begitu siswa menuliskan keyakinan kelasnya, karena guru siswa ini tahu bahwa guru ini selalu datang terlambat karena dia tidak bisa bangun pagi. Jadi dia tulis di atas papan besar-besar tulisan, guru terlambat dilarang masuk. Iya. Jadi dia tulis besar-besar di atas, karena guru dibunggu dan ditiru. Dia tulis begitu besar di papan, di atas papan. Akhirnya guru itu begitu masuk, dia baca, dia keluar kembali. Jadi begitu dia keluar kembali, ditanya kenapa keluar. Katanya karena saya baca itu yang di atas. Saya tersinggung, tapi memang betul juga, katanya begitu. Jadi memang itu Bapak luar biasa, karena tidak bisa bangun pagi jadi susah. Jadi biasa kalau saya mengatur, ya. Jadi kalau biasa saya mengatur jam jadwal itu jarang saya kasih dia jam pagi. Jadi di atas jam 10 baru bisa. Kemudian alhamdulillah diseminasi kegiatan kemarin. Ya, diseminasi kegiatan kami kemarin itu hampir diikuti oleh semua guru. Jadi kami bagi 2 kelas karena ada juga CGP yang 1 para Ramadan, jadi kita berbagi. Karena guru di sekolah kami hampir 80 orang, jadi kami berbagi 2. Kemudian jadi responnya itu alhamdulillah bagus sekali. Kemudian karena kebetulan sehari setelah kami melaksanakan diseminasi ada kegiatan monef di sekolah, jadi beberapa yang dihadiri oleh guru-guru PAI tingkat Kabupaten Konawe, jadi mereka masih sempat melihat spanduk, jadi mereka menanyakan, dan saya sudah membentuk komunitas untuk mereka. Jadi kemarin juga saya sudah berbagi dengan teman-teman guru PAI ya, tingkat SD, KKG SD. Makanya insya Allah kegiatan ini rutin kami laksanakan seminggu sekali. Karena ada juga dari teman-teman dari Kendari itu yang datang. Makanya terus terang saja ini bagus sekali memang kalau kita membentuk komunitas. Jadi kita saling belajar, saling berbagi informasi. Seperti tadi disampaikan Ibu Nurjana, itu memang betul sekali juga. Kalau kita misalnya mengadakan kegiatan pembelajaran lewat video, kita ajak anak-anak ini, mereka itu lebih kreatif. Malah mereka sangat senang-senang sekali kalau belajar. Kalau kita bicara saja ya itulah, mereka juga paham memahami materi yang kita sampaikan juga setengah-setengah. Ya, jadi memang itulah yang bisa saya sampaikan terkait dengan perubahan baik yang sudah kami lakukan di sekolah. Jadi kami berharap bahwa setelah materi komunitas praktis di dunia ini kami pelajari, ya kami akan segera membentuk juga komunitas di sekolah sesuai dengan rumpun mapel. Tapi nomor 1 kami mencari dulu guru yang sepemahaman dengan kita. Itu nomor 1. Supaya karena pasti juga mereka memiliki kendala yang sama dengan kita. Maksudnya kita dapat juga orang yang cuek, merasa acuh tak acuh dengan apa yang kita sampaikan. Makanya kita cari dulu untuk bagaimana juga bisa mereka bergerak dan tergerak untuk melakukan perubahan. Saya kira demikian. Bagus sekali. Silakan Pak Iwan. Terima kasih. Jadi saya langsung pada poin kedua, apakah perubahan baik atau tidak? Jadi tentunya semua harapan kita yang kita dapatkan harus baik. Jadi ada beberapa indikator yang telah kami laksanakan sebelumnya yang menjadi acuan saya sebagai indikator yang baik. Jadi memang di sekolah saya, setelah saya masuk dalam PDP ini, ada hal yang didapatkan oleh saya sendiri dan teman-teman. Dan ini diwujudkan dalam aksi-aksi nyata kemarin, utamanya itu yang paling menarik itu kemarin membangun budaya positif di sekolah. Jadi sesuai apa yang kita dapatkan di budaya positif di sekolah, ini kami terapkan di sekolah. Itu mungkin juga teman-teman sudah membuat budaya positif di sekolah. Jadi yang saya buat kemarin itu tentang kesepakatan kelas yang kita sudah laksanakan. Jadi awalnya tentu saya dulu yang melaksanakan, kemudian yang saya sudah meminta kepada teman-teman yang sudah melaksanakan
Tapi ada juga yang teman-teman guru yang responnya belum ada, bahkan mungkin belum paham apa itu kesepakatan kelas. Nah, jadi itu dari sisi baiknya. Jadi lalu kemudian dari beberapa teman-teman kemarin yang tidak paham tentang kesepakatan kelas, karena ini yang kita buat ini kesepakatan kelas, tentu ada perubahan yang kita dapatkan dalam situasi kelas tersebut. Yang selama kelasnya kita berantakan, amburadul, anak-anak mau main di kelas tersebut. Tapi setelah kesepakatan itu, ternyata teman-teman melihat bahwa ada hal positif yang mereka dapatkan. Jadi tidak semuanya juga teman-teman yang mengikuti. Jadi itu tugas saya yang terbaru dari saya pribadi, kemudian berupaya memberangkat teman-teman yang mau mengikuti kegiatan yang sepaham dengan saya. Dan yang belum paham tentu juga kita masih berupaya supaya di elemen komunitas itu bisa semuanya berjalan. Kalau semuanya berjalan, saya yakin kesepakatan yang kita buat atau model-model sekolah bisa kita perbaiki yang selama ini yang belum kita dapatkan. Kemudian yang berikutnya, tentu apakah Bapak Ibu memiliki komunitas sekolah? Ya, harus ada komunitas yang bisa membangun sekolah. Karena ini salah satu upaya untuk mengembangkan kompetisi kepada teman-teman rekan sejawat yang dalam elemen sekolah tersebut. Di situ kita bisa berbagi ilmu, berbagi teknik pembelajaran, sharing pendapat, kemudian juga diskusi. Jadi semuanya kan lebih sejalan sesuai apa yang kita harapkan sekolah tersebut. Karena tidak bisa juga kita jalan sendiri tanpa dukungan dari teman-teman kita di sekolah tersebut. Jadi intinya di sini berupaya meyakinkan para teman-teman supaya satu persepsi dengan kita. Terima kasih, Bu. Iya, silakan Pak Gunawan. Silakan. Ya, terima kasih. Jadi untuk bagaimana mungkin kita jika komunitas praktis terbentuk di sekolah masing-masing. Jadi saya di sini mewakili kepala sekolah. Apa yang dirasakan di sekolah kami? Jadi di sekolah kami seperti sekolah lain itu kan ada MIP. Jadi semua kegiatan yang ingin dilaksanakan di sekolah itu kita menyelesaikan dalam satu komunitas MGP itu. Jadi semua kegiatan yang kami lakukan ya melalui proses tersebut. Bicara masalah perubahan baik atau tidak, dari kegiatan MGP itu kami dapat berbagai kesimpulan atau masukan, berbagai saran pendapat dari rekan-rekan yang ada di dalam sekolah. Jadi kalau ditanya apakah kami memiliki komunitas praktis sekolah, iya kami ini, karena hal ini dapat memberikan kami solusi yang terbaik. Dengan adanya komunitas praktis ini ada ketergantungan sosial di sini, di mana kita membangun sebuah relasi atau hubungan timbal balik dengan anggota. Bagaimana menyelesaikan sebuah masalah? Yang bentuk kita dapat berkolaborasi dengan rekan-rekan praktisi yang ada di dalam sekolah itu. Dan yang terakhir, ya dengan adanya kolaborasi tersebut kita membangun suasana positif yang dapat mendukung kegiatan kita selanjutnya. Terima kasih. Iya, baik. Untuk kami, apakah praktisi yang dilakukan di sekolah itu baik atau tidak? Tentu kalau dari saya tentu sangat baik. Yang pertama karena kami bisa melakukan kolaborasi dengan teman-teman, menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di lingkungan sekolah kami. Yang kedua, tentu kami berusaha untuk keluar dari zona nyaman kami. Artinya tidak hanya itu terus saja, tapi kami ingin keluar dari zona nyaman supaya kami bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang timbul, yang mungkin selama ini
menjadi permasalahan di sekolah kami. Yang ketiga, kami ingin memperkecil daripada segala kekurangan atau permasalahan yang ada di sekolah kami. Dan selanjutnya kami juga ingin membangun relasi dengan teman-teman guru maupun sejawat yang ada di sekolah kami. Kemudian apakah Bapak Ibu ingin memiliki komunitas praktisi di sekolah? Ya, kami sangat ingin sekali, walaupun mungkin komunitas praktisi di sekolah kami soalnya mungkin sudah ada seperti apa yang disampaikan teman saya tadi itu mengenai MGMP ya di sekolah kami, kan kami sering melaksanakan itu. Kemudian kami juga mempunyai komunitas praktisi selain dari di sekolah kami juga ada guru mata pelajaran yang di luar dari sekolah kami. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ya, silakan Ibu Asri yang terakhir. Mewakili kepala sekolah. Adapun perubahan-perubahan yang akan dirasakan di lingkungan sekolah karena tujuan dilakukannya komunitas praktis itu adalah untuk menuntaskan atau mencari solusi permasalahan-permasalahan dalam pembelajaran. Jelas saja dengan adanya komunitas praktis ini, maka perubahan di lingkungan sekolah ini guru-guru yang dalam hal ini bukan saja guru penggerak tapi juga rekan guru dan kepala sekolah juga akan merasakan perubahan ini, yaitu semua akan bisa mencari solusi bagaimana menghadapi permasalahan-permasalahan dalam pembelajaran. Kemudian apakah perubahan yang baik atau tidak? Ya, kalau saat ini saya berada di komunitas ini, di tempat ini, maka saya akan menyatakan bahwa perubahan ini jelas akan sangat baik. Tetapi untuk di kenyataannya di lingkungan sekolah ini jelas butuh proses, ibaratnya metamorfosis, maka dari telur menjadi kepompong itu membutuhkan proses, dan ini tidak akan bisa begitu saja bisa terlaksana tanpa adanya kolaborasi atau kerjasama dengan rekan sejawat di lingkungan sekolah. Kemudian apakah Bapak Ibu ingin memiliki komunitas praktisnya di sekolah masing-masing? Ya, sangat ingin, karena selama ini walaupun komunitas praktis di sekolah itu sebenarnya sudah ada, yaitu berupa domain, tetapi belum terbentuk secara secara nyata ya, belum. Tapi untuk sekelompok orang yang memiliki keinginan atau kegelisahan tentang bagaimana permasalahan pembelajaran di sekolah itu, di sekolah kami itu waktu kegiatan diseminasi yang kami undang semua guru-guru, tapi yang hadir hanya beberapa orang, tapi kami yakin yang hadir ini inilah yang memiliki tujuan yang sama dengan kami, keinginan bersama dengan kami untuk bagaimana menuntaskan masalah-masalah pembelajaran di sekolah. Demikian. Iya, kita tepuk tangan dulu tentang menganalisa penerapan komunitas praktis di sekolah kita. Ya, kita pindah ke slide berikutnya. Nah, jadi tadi kita sudah lakukan, ya, tadi manfaatnya, tantangannya, sudah lakukan ya? Sudah? Atau ada yang mau tambahkan tadi? Karena analisanya Bapak ini kan saya tidak perlihatkan ini. Ada yang tambahkan atau sudah disebutkan semua tadi? Sudah ya? Ya, ini manfaat komunitas praktisi, kemudian tantangan, tadi cara menganalisanya. Ya. Bisa? Atau sudah disebutkan semua? Ya. Kita lihat. Ini peluang dan cara kita sebagai guru penggerak bagaimana menerapkannya. Ya, jadi ada 4 tadi cara kita menganalisa. Tadi saya memberikan kesempatan ibu memikirkan tanpa memperlihatkan ini. Ya, mungkin ada yang belum
terselesaikan dalam menyampaikan komunikasinya. Kita kembali lagi. Ya. Jadi kalau kita menganalisa tadi, pertama itu masalah komunitas yang harus kita jelaskan, kemudian apa tantangannya, kemudian bagaimana peluang menerapkannya, dan yang terakhir cara kita sebagai guru menerapkannya dengan tantangan dan peluang yang ada. Tadi kan kebanyakan ketika kita meminta dia untuk hadir dalam diseminasi, ya ada beberapa yang cuek. Ya. Bagaimana dengan yang cuek tadi? Kita sebagai penggerak guru penggerak bisa mempengaruhi mereka. Ya, bersyukurlah ketika Ibu Hairawati tadi dia membagi antara CGT 1 dengan CGT 2. Jadi terlihat ya sekitar 80% yang hadir. Nah, tantangannya tadi ada 20%. Apakah ini 20% ini menjadi tantangan bagi kita yang akan mempengaruhi balik itu berpikir negatif atau bagaimana? Ya. Mungkin Bapak Ibu bisa menambahkan, karena belum terlalu terdeteksi tadi ini yang empat, bagaimana manfaatnya, bagaimana kemudian tadi ini tantangannya tadi itu ketika kita undang ya semuanya mereka. Ketika kita berharap memperlihatkan ini cara-cara metode mengajar yang baik, mereka pada cuek, mereka masih tetap tempo dulu atau bagaimana. Nah, dan yang berikutnya, nah bagaimana peluang itu? Peluang kita mampu menerapkan, ada peluang kita karena kita sebagai guru penggerak. Dan yang terakhir, bagaimana cara kerja kita sebagai guru penggerak untuk mempengaruhi mereka dalam gerakan kita. Nah, silakan Bu ditambahkan Pak Jumairi. Yang bisa menganalisis kita manfaatnya dan waktu. Terima kasih. Jadi melihat peluang untuk menerapkan komunitas di sekolah. Kalau saya bisa memberikan contoh, kalau untuk kami peluang yang ada di sekolah kami, yang pertama kita lihat dulu sisi pemangku kebijakan, misalnya kepala sekolah. Kepala sekolah kami itu memiliki kemampuan IT yang baik. Di situ itu peluang yang pertama. Yang kedua, kembali kepada kami selaku guru penggerak, calon guru penggerak yang memiliki keinginan yang kuat untuk membangun komunitas tersebut. Ini peluang. Tapi tanya secara peluang dulu. Yang berikutnya, dengan pengalaman yang kami dapat dari kegiatan CGT ini, itu bisa kami imbaskan kepada teman-teman dalam satu komunitas tersebut. Selanjutnya tentang cara kita sebagai guru penggerak untuk menerapkan komunitas praktisi tersebut dengan tantangan atau peluang. Jadi dengan adanya tantangan ini, yang kami dapatkan adalah kami di sekolah ini kan, mohon maaf ini, kami dari guru-guru lebih besar guru non PNS-nya daripada yang PNS. Jadi kendala yang kami hadapi di sini, atau tantangan yang kami hadapi di sini, teman-teman yang non PNS tadi ini merasa bahwa mereka bukan bagian dari komunitas sekolah itu, padahal sebenarnya mereka itu adalah bagian dari sekolah itu. Mereka belum memahami, sehingga mereka kayaknya kalau tadi secara kasat mata saya, mereka tidak mau pusing. Ini yang terjadi di sekolah, padahal sebenarnya tidak seperti itu, Bu. Ya. Yang berikut, keterbatasan waktu. Jadi keterbatasan waktu yang ada itu ini memang rata-rata. Kalau dalam komunitas ini hanya waktu yang bisa mengingat kegiatan pembelajaran di sekolah itu kan padat, Bu. Guru-guru juga kan punya waktu terbatas karena mengingat mereka itu kan mengajar. Nah, sehingga komunitas praktisi yang kita ingin laksanakan itu jelas kita melihat situasi dan kondisi, Bu. Mungkin ada waktu-waktu tertentu baru bisa kita pertemukan semua. Ya, mungkin melalui
keseluruhan supaya Bapak Ibu guru bisa hadir seperti itu Bu. Terima kasih. Kalau pertanyaan Bu ya, mau bertanya? Oh, iya. Tidak, tadi kan Bapak Ya. sampaikan tanpa petunjuk ini. Iya. Ya. Oke. Ada pertimbangan. Iya, iya. Iya. Kan sudah tersampaikan Bu. Iya. Ya, silakan. Terima kasih. Saya menambahkan dari 4 yang perlu dianalisa berkaitan dengan manfaat, tantangan, peluang, dan cara kita. Saya terus terang saja sebenarnya itu bagaimana kita mendekati kepala sekolah. Itu nomor 1. Kalau kita memahamkan kepala sekolah tentang pentingnya peran kita sebagai guru penggerak di sekolah, itu kita akan mendapat support yang sangat luar biasa dari Bapak Kepala Sekolah. Sebagai contoh, kami dalam setiap rapat itu Bapak Kepala Sekolah itu selalu menghimbau rekan-rekan guru semua dalam setiap pertemuan tentang kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh guru penggerak. Jadi dia selalu sampaikan. Jadi saya himbau kepada Bapak Ibu, tolong ketika misalnya teman-teman calon guru penggerak ini melakukan kegiatan, tolong kalian ikut berperan serta, ikut andil dalam kegiatan tersebut. Karena kenapa? Karena ketika misalnya kita ikut andil, kita akan dilihat oleh Kementerian Pendidikan bahwa kita memang ikut berpartisipasi dalam upaya menyukseskan program yang sudah mereka buat. Jadi itu peran kepala sekolah itu sangat luar biasa. Jadi ketika misalnya kita mengundang teman-teman guru, alhamdulillah itu yang maksudnya yang tidak hadir itu kecuali betul-betul sakit atau ada halangannya. Tapi respon mereka itu sangat luar biasa. Bahkan kami mengadakan kegiatan itu dibuka secara seremoni. Bahkan saya perkenalkan waktu pernah saya mengirim Mars Guru Penggerak itu, saya tampilkan fotonya. Begitu selesai, apa katanya teman guru? 1 kali lagi kita menyanyi. Ya, lantaran senangnya begitu mendengar Mars Guru Penggerak. Jadi dibuka kegiatan itu betul-betul seperti kegiatan ini, menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian menyanyikan Mars Guru Penggerak. Jadi memang mereka bilang ternyata ini guru penggerak ini bagus. Ya. Jadi mereka penasaran, saya ingin tahu apa sebenarnya yang mereka lakukan itu guru penggerak. Makanya ketika saya tampilkan foto-foto kegiatan seperti ini, foto pada saat kita fikon, foto pada saat kita presentasi, mereka itu selalu berupaya bilang, Witra, apa yang kamu terima di sana semua bagi ke kita. Jangan disimpan itu ilmunya. Makanya itu, jadi saya selalu misalnya ada kegiatan, saya sampaikan sama kepala sekolah, Pak, kita ada kegiatan seperti ini, jadi tolong Bapak himbau lagi sama teman-teman guru. Jadi memang dia betul-betul mensupport apa yang kami lakukan. Jadi itu, jadi dekati dulu kepala sekolah, yakinkan dia bahwa memang kegiatan yang kita buat ini sangat-sangat bermanfaat untuk perubahan sekolah kita. Ya, saya kira demikian. Terima kasih. Ya, bagus sekali ya. Nah, mungkin masih ada yang ditambahkan? Ya, yang belum lengkap. Yang belum lengkap. Kalau sudah masalah itu, bagaimana? Misalnya mana? Sudah tersampaikan. Terima kasih. Jadi dianalisa berdasarkan manfaat, tantangan, dan peluang dalam kita Yang belum tersampaikan. iya, setelah saya analisis dari diskusi kita hari ini, jadi tantangan yang tadi yang sempat kami juga utarakan mengenai diseminasi, bagaimana kami mengajak guru, ternyata hanya sebagian saja yang datang, yang lain lebih memilih untuk berada di zona nyaman. Menurut kami bahwa kami tidak bisa memaksakan, ya, kami tidak bisa memaksakan apa yang kami sampaikan ini untuk langsung bisa diterima, karena
masing-masing orang memiliki pemahaman atau pandangan yang berbeda. Nah, orang atau guru-guru yang mau berada bersama kami, yang walaupun itu sedikit, ya hanya beberapa orang saja, itu kami sudah anggap sebagai satu kekuatan kami. Ya, itu. Jadi kami mengacu atau melihat satu kekuatan, bukan kelemahan, tapi kekuatan itu yang kami dapatkan dari mereka. Inilah yang kami berusaha untuk terus mendekati mereka, teman-teman yang mau berkolaborasi dengan kami. Inilah yang kami ajak.